warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 0601232031, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, saya di sini akan menjawab soal nomor 9, yaitu jelaskan prinsip-prinsip good government versi prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik, dan apa solusi menurut pendapat saudara. Soalnya adalah prinsip-prinsip pemerintahan yang baik adalah sepernilai dan standar yang mengatur bagaimana pemerintah harus beroperasi dan berinteraksi dengan warganya. Beberapa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu antara lain 1. Transparansi. Pemerintah harus transparan dan akuntabel terhadap warganya, yaitu termasuk mengungkapkan informasi tentang keputusan dan tindakan. Selanjutnya yang kedua ada responsif. Pemerintah harus merespon kebutuhan dan kekhawatiran warganya, termasuk memberikan layanan dan program yang memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah adil. Pemerintah harus adil dan tidak memihak, termasuk tidak memihak kelompok atau individu. Yang keempat, efisien. Pemerintah harus efisien dan efektif dalam mengelola sumber daya dan mengimplementasikan program dan kebijakan. Yang kelima ada partisipatif. Pemerintah harus inklusif dan partisipatif terhadap memberikan kesempatan bagi warganya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, tanggap. Pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan dan kekhawatiran warganya, termasuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap masalah dan kekhawatiran mereka. Yang ketujuh, transparansi. Pemerintah harus transparan dan akuntabel terhadap termasuk mengungkapkan informasi tentang keputusan dan tindakan mereka. Yang ke-8, responsif. Pemerintah juga harus merespon kebutuhan dan kekhawatiran warganya, termasuk memberikan layanan dan program yang memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya yang ke-9 yaitu adil. Pemerintah harus adil dan tindak, termasuk tidak memihak kelompok atau individu tertentu. Yang ke-10, efisien. Pemerintah harus efisien dan efektif dalam mengelola sumber daya dan mengimplementasikan program dan kebijakan. Yang ke-11 yaitu partisipatif. Pemerintah harus inklusif dan partisipatif termasuk memberikan kes bagi warganya untuk berpartisipasi dalam program pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua, tanggap. Pemerintah harus tanggap terhadap keputusan dan kekhawatiran warganya, termasuk merespon dengan beberapa tantangan dan perdebatan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di Indonesia, termasuk salah satu ketidaksetaraan gender. Meskipun Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, masih ada ketidaksetaraan gender yang signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pekerjaan dan kesehatan. Yang kedua yaitu ketidakbebasan berbicara. Undang yang melarang berbagai bentuk ekspresi, termasuk kritik terhadap pemerintah, agama, dan agama tertentu, telah melibatkan beberapa pembatasan terhadap kebebasan berbicara maupun media. Yang ketiga, ketidakbebasan beragama. Indonesia adalah negara mayoritas muslim dan ada beberapa pembatasan terhadap kebebasan beragama dan kritik agama tertentu. Selanjutnya yang keempat adalah ketidakbebasan berkumpul. Undang-undang yang melarang berkumpul termasuk demonstrasi dan pertemuan politik telah mengakibatkan beberapa pembatasan
terhadap kebebasan berkumpul. Untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini, adapun beberapa solusi yang mungkin termasuk adalah: 1. Menerapkan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, dengan membuka ruang untuk kebebasan berbicara dan media, termasuk kritik terhadap pemerintah dan agama tertentu. Yang ketiga yaitu membuka ruang untuk kebebasan. Baiklah, sekian dan terima kasih video saya menjawab soal nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.